Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Masih dalam pembahasan Google Suite ya. Pada video kali ini saya akan berikan tutorial cara membuat ulangan di Google Form yang dipasang di Classroom ya. Terus nanti langsung muncul nilainya di akun siswanya. Jadi kita tidak perlu input satu persatu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita menggunakan akun pribadi, contohnya seperti ini ya, ini menggunakan akun pribadi yang @gmail.com. Ketika kita membuat ulangan ya atau tugas ulangan, di sini seperti ini, ada tugas, terus menggunakan Google Form. Nanti untuk memunculkan nilai di siswanya, maka kita harus inputkan satu persatu kayak gini. Jadi input nilainya berapa. Jadi kita lihat dulu di Google Form-nya nilainya berapa, terus diinputkan satu persatu. Nah, kalau misalkan siswanya banyak dan kelasnya banyak, itu sangat tidak efisien ya. Nah, dalam Google Suite itu ada fitur untuk import nilai. Jadi nanti ada tombol di sini satu untuk import nilai. Jadi sekali klik, maka semua siswa akan muncul nilainya. Jadi tinggal di satu klik aja di sini import, terus nanti semuanya akan muncul nilainya ya. Contohnya seperti ini akan saya tampilkan di akun Google Suite ya. Ini saya menggunakan akun yang belajar.id. Saya masuk dulu. Nah, kemudian saya masuk ke kelasnya. Ini seperti ini, saya masuk ke tugas kelas. Saya lihat ulangannya atau tugasnya, lihat tugas. Nah, di sini di bagian sebelah kanan atas ada tombol import nilai. Ini kalau menggunakan akun Google Suite ya. Jadi ada tombol import nilai. Jadi ini fungsinya adalah untuk memasukkan semua nilai yang yang sudah ada di Google Form, yang sudah mengerjakan, supaya masuk ke nilai yang ada di Classroom. Jadi nanti di Classroom otomatis muncul nilainya sesuai dengan yang ada di Google Form. Kalau Google Form-nya nilainya 100 nih ya, nanti di Classroom-nya juga muncul 100. Ini tidak berlaku atau tidak ada di akun yang Google biasa atau Google pribadi ya. Nah, sekarang untuk tutorialnya silakan disimak pada video berikut ini. Oke, seperti ini untuk langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus membuat tugas. Jadi, kita masuk ke kelas kita yang di Classroom, kemudian masuk ke tugas kelas. Nah, di sini di bagian atas ada klik tombol buat, silakan diklik, terus pilih yang tugas ya, yang ini ya, jangan yang bawah. Pilih yang atas sendiri yang tugas. Nah, seperti ini. Terus kemudian judulnya silakan diberi keterangan misalkan UH kedua materi apa misalkan ya, misalkan penjumlahan seperti ini contoh saja. Silakan ini deskripsinya, silakan kalian kerjakan dengan teliti misalkan contohnya ya. Jadi pertama adalah membuat tugas ya. Kemudian untuk poinnya itu dikasih 100 ya. Kalau misalkan maksimalnya 100 ya 100. Kalau 10 ya 10. Silakan untuk poin diisi dengan maksimal yaitu 100 di sini. Jangan sampai dipilih yang tidak dinilai ya, tapi yang dinilai yaitu yang 100 tadi. Nah, seperti ini 100. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tambahkan jika sudah ada Google Form, misalkan kita sebelumnya sudah membuat ulangan ya, ulangan atau ulangan harian atau latihan soal ya di Google Form, kita sudah buat, maka perintahnya adalah klik tombol tambahkan, terus Google Drive. Nah, di sini, terus kemudian cari formnya atau cari file ulangannya yang di Google Form. Apakah ini atau yang lain ya, silakan dicari. Tapi kalau misalkan belum punya ulangannya, silakan klik tombol buat. Ya, jadi tombol buat itu hanya untuk yang belum ada soal ulangannya. Jadi soal ulangannya baru mau buat ya, berarti diklik tombol buat yang sebelah kanan ya. Di sini tombol buat. Terus pilih yang Google Formulir. Seperti itu ya. Silakan diklik tombol formulir. Nanti otomatis akan membuat Google Form dan akan terbuka satu jendela baru. Nah, silakan ini dibuat judulnya apa, terus kemudian pertanyaannya apa, silakan diedit ya. Misalkan saya buat seperti ini. Terus jangan lupa di bagian settingannya dibuat sebagai quiz supaya muncul kunci jawaban dan poin ya. Untuk responden dapat melihat silakan disesuaikan saja. Biasanya saya tidak dimunculkan ya, yang pertanyaan yang jawaban benar saya tidak munculkan, terus tak terjauh juga saya tidak munculkan, paling nilai poin saya munculkan. Terus disimpan.
supaya nanti muncul tombol kunci jawaban. Silakan dipilih kunci jawabannya yang benar yang mana, terus poinnya berapa. Ini karena saya buat 4 soal, saya kasih poin 25. 2 tambah 6, 8, ini kuncinya, selesai. 2 kuring 6 itu kuncinya adalah min 4. Terus poinnya 25, jangan lupa. Klik selesai, 2 kali 6 adalah 12, kuncinya 12, poinnya 25. Klik tombol selesai, berapakah 6 bagi 2? Itu kuncinya adalah 3, poinnya 25. Nah, seperti ini ya. Kayak seperti itu. Jadi, ini ulangannya silakan dibuat bebas ya, mau berapa soal. Terus kemudian di bagian setting form, jadi di bagian settingan, terus wajib kumpulkan email dan batasi ke 1 tanggapan. Jadi di bagian settingan sebelah kanan atas ada tombol setelan atau setting ya. Nanti di bagian umum, nanti pastikan kita centang kumpulkan alamat email dan batasi ke 1 tanggapan. Ini wajib ini, yang 2 ini. Ini wajib. Jadi untuk fitur tadi menyalakan supaya bisa import, itu kumpulkan alamat email wajib dicentang, terus batasi ke 1 tanggapan juga wajib dicentang. Ini 2 yang ini wajib dicentang. Kalau nggak dicentang, nanti tidak bisa import nilai ya, seperti itu. Terus kemudian yang ini, karena Google Suite itu ada tambahan seperti ini, silakan dicentang kalau misalkan siswa kita itu berasal dari organisasi yang sama. Contohnya ini berasal dari Kemdikbud ya. Kalau misalkan menggunakan email yang G Suite yang Kemdikbud, maka ini dicentang saja. Nanti semua siswa yang sudah punya akun G Suite yang Kemdikbud bisa mengerjakan. Tapi kalau yang di luar itu nggak bisa ya kalau dicentang di sini. Tapi kalau centangannya dibuang seperti ini, berarti dari manapun, mau Gmail, mau dari sekolah manapun bisa mengerjakan ya. Ini bisa. Kalau misalkan cuma siswa kita saja ya dicentang saja nggak apa-apa. Ya ini nggak wajib. Terus yang bawah ini nggak usah nggak apa-apa. Untuk presentasi juga nggak usah nggak apa-apa. Atau mau dikasih tanda atau pesan setelah dikirim boleh, misalkan seperti ini. Jawaban sudah disimpan. Ini boleh, yang masalah nggak apa-apa. Terus untuk kuisnya kayak tadi sama, terus disimpan. Oke, seperti itu. Jadi settingan form tadi wajib kumpulkan email dan batasi ke 1 tanggapan. Terus kemudian berikutnya adalah akun siswa untuk mengerjakan soal. Jadi nanti diberitahu ke siswanya untuk mengerjakan soal itu wajib menggunakan akun yang untuk login Classroom. Jadi kalau email, nanti kan kalau misalkan mengerjakan Google Form itu kan biasanya diminta untuk masukkan email. Lah itu harus sama dengan akun yang untuk login di Classroom. Harus sama. Kalau nggak sama nanti nilainya itu tidak muncul di Classroom-nya karena akunnya berbeda. Jadi akun untuk mengerjakan soal itu harus sama dengan akun yang untuk login Classroom. Terus kemudian baru di checklist pengimporan nilai. Nah, seperti itu. Ini ulangannya berarti sudah selesai untuk soalnya. Kemudian saya tutup. Terus kemudian di bagian tenggat berarti batas waktunya silakan disetting saja, terserah bebas mau tanggal berapa, mau jam berapa, silakan disetting. Untuk topiknya berarti KD berapa ya, silakan dibuat boleh atau milih KD yang muncul juga boleh. Seperti ini contohnya ya. Kemudian ini saya tugaskan dulu ya, nanti saya tugaskan dulu. Nanti saya edit bagian sini ada tombol untuk pengimporan nilai. Saya tugaskan dulu nanti supaya muncul di sini. Nah, ini sudah ditugaskan. Nah, kemudian kita edit tugasnya tadi, tapi kliknya yang titik 3 yang bawah ya, bukan yang atas. Kalau yang atas itu berarti yang KD 3.1-nya. Nah, kalau yang bawah berarti yang tugasnya yang tadi ya. Saya edit. Nah, di sini di bagian bawah ada opsi untuk pengimporan nilai. Jadi kalau tadi belum muncul, itu ya disimpan aja dulu, terus kemudian diedit ya. Jadi kalau di bawah sini belum muncul, silakan disimpan dulu seperti ini. Kemudian baru diedit tugasnya, diklik yang titik 3 ini, kemudian edit. Nah, seperti ini nanti muncul di sini ya. Kalau sudah muncul, diaktifkan. Jadi untuk checklist pengimporan nilai ini wajib supaya nanti di bagian nilai itu nanti bisa untuk import nilai. Kalau sudah diimport nilai, kemudian disimpan lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah disimpan seperti ini, berarti tinggal siswa atau murid kita itu mengerjakan ulangan yang ada di Google Form ini. Setelah dikerjakan,
Ya, setelah semuanya dikumpulkan atau sudah selesai, kemudian baru diimport nilai. Nah, import nilai ini adalah fungsinya untuk mengambil nilai yang ada di Google Form untuk masuk ke sini, ke Classroom ini. Jadi di Classroom ini kalau misalkan siswanya banyak, itu kita tidak perlu tulis satu persatu di sini, tapi otomatis ngambil dari nilai yang ada di Google Form. Nanti masuk ke sini otomatis ya. Kalau siswanya banyak itu kan lebih efisien ya, karena tinggal satu klik saja maka otomatis masuk ke sini. Beda lagi kalau misalkan tadi menggunakan akun Google pribadi, kita harus input satu persatu. Kalau ada 40 siswa ya berarti 40 kali input. Kalau ada 40, misalkan ada 20 kelas ya berarti 20 kali 40. Itu kan akan sangat lama ya. Nah, ini ada fitur terbaru atau fitur unggulan dari Google Sheet. Tinggal diklik import nilai saja. Diimport, nanti otomatis setelah selesai di sini muncul nilainya ya. Ini karena saya belum ada yang mengerjakan ya berarti belum muncul ya. Nah, sekarang saya coba salah satu akun untuk mengerjakan soal ini ya. Oke, saya coba masuk dulu. Saya buka tab baru seperti ini. Ini pakai akun yang ini ya, yang @gmail.com ya. Berarti siswa yang ini yang atas. Oke, kemudian saya kerjakan soalnya. Nah, di sini kan di bagian tugas muncul tadi sesuai dengan yang tadi ya, yaitu yang UH2 penjumlahan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat tugasnya, kemudian kita lihat tugas boleh. Terus kita klik tombol ulangan hariannya di sini ya, diklik. Nah, baru kita kerjakan ya. Saya kerjakan untuk emailnya berarti email yang saya gunakan untuk login ke Classroom berarti yang ini ya. mulyana@spd@gmail.com. Kemudian kita kerjakan soal-soalnya. Contohnya seperti ini ya, 2 tambah 6, 8. Terus saya coba salahkan salah satu ya, salah satu nomor. Ini seperti ini salah, terus ini benar, ini benar. Kalau sudah dikirim. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lihat skor seperti ini. Nah, ini nilainya adalah 75. Berarti ada satu siswa yang sudah mengerjakan. Kemudian kita lihat di siswanya ini sudah ada nilainya apa enggak. Nah, di sini ada 100 poin ya. Jadi ini untuk ulangan harian ini total maksimalnya adalah 100 poin. Nah, sekarang kemudian kita lihat di akun gurunya. Kayak di sini. Di akun guru muncul di sini tulisannya adalah diserahkan, tapi di sini belum ada nilainya nih. Belum ada nilainya karena kita memang belum ngecek di bagian Google Form itu nilainya berapa. Nah, sekarang kita import nilai. Jadi nanti kalau sudah mengerjakan semua, nanti tulisannya kayak gini. Ada garis bawah, terus per 100, garis bawah per 100 semuanya. Tinggal kita input nilainya. Nah, input nilainya pakai tombol import nilai saja. Klik import nilai, terus klik import. Maka otomatis di sini muncul nilainya. Tadi nilainya adalah 75. Nah, ini kan 75 sudah muncul. Terus kemudian di checklist yang ini. Terus kemudian kembalikan. Kembalikan itu maksudnya berarti nanti dikembalikan ke siswa. Ini nilai 75-nya. Jadi di siswa nanti muncul nilainya adalah 75. Kembalikan. Nah, di sini kan masih 100 poin ya. 100 poin itu maksudnya maksimalnya adalah 100. Nah, sekarang saya refresh di akun siswanya. Nanti muncul nilai. Nah, ini sudah muncul nilainya, yaitu nilainya adalah 75 per 100. Nilainya 75 dari 100 totalnya. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti fitur ini, fitur import nilai itu hanya berlaku untuk akun Google Sheet. Nah, kalau misalkan akun yang Gmail biasa, maka tidak bisa menggunakan fitur ini. Karena apa? Karena memang ini adalah fitur khusus yang menggunakan akun Google Sheet. Oke, seperti itu untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.